Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Kozaimi S22. Yang saya hormati Muhammad Laksana acara ITC Produktif UKM FT ITC 2022. Yang seluruh panitia dan peserta acara 2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pembukaan ITC Produktif UKM FTITC 2022. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara pada acara kali ini akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, laporan Ketua Pelaksana ITC Produktif 2022. Yang kedua, sambutan 2. Yang ketiga, penutup. Kemudian yang terakhir dilanjut dengan acara sesi 1, yaitu ITC Produktif dengan pemateri kita nantinya. Hadirin sekalian, acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara kedua, yaitu laporan Ketua Pelaksana ITC Produktif. Kepada Saudara Muhammad Sirajul Umam, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pembina UKM FT ITC, Bapak Ahmad Kozaimi Eskom Mkom. Yang terhormat Ketua Umum UKM FT ITC, Geral Afriandito Putra. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikannya pada kita semua. Izinkan saya di sini sebagai Ketua Pelaksana acara ITC Produktif 2022 untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam prosesi pembukaan ITC Produktif 2022 yang akan dilakukan sebentar lagi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bertugas dan peserta yang telah berkesempatan hadir dalam acara kali ini. Untuk panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Kita bisa menghargai kelebihan dan kekurangan dari acara ini. Semoga apabila ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Melalui kata sambutan ini, saya selaku Ketua Pelaksana UKM ITC Produktif 2022 mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang telah memberikan kontribusinya. Demikian kata sambutan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Kemudian acara selanjutnya, yakni sambutan Ketua Umum UKM FTITC kepada Saudara Geral Afriandito Putra, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hormati Pembina UKM dan yang saya hormati 22 yang saya banggakan. Jadi untuk teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktu di acara
ITC produktif kali ini. Dari kami berharap agar nantinya setelah diadakannya acara produktif hari ini ataupun bekal lah untuk kalau agar bisa diimplementasikan pas waktu entah di dunia akademik maupun di dunia non akademik. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih saya sampaikan. Acara ketiga yaitu penutup. Mungkin cukup untuk pembukaan ITC produktif 2020. Sesi selanjutnya yaitu akan masuk ke sesi 1 materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Kak Robi. Sebelumnya untuk sesi 1 yaitu akan dibawakan oleh Kak Robi Alamsyah, salah satu mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2000 Kids, Core Team Google Developer Student Club, Associated Android Developer Certificate 2022, dan Mobile Apps and Game Developer. Untuk materi pertama yang akan dibawakan oleh Kak Robi yaitu State Management in Flutter. Sebelumnya kita sapa dulu pemateri kita yaitu Kak Robi. Halo semuanya. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah kurang baik sih sebenarnya. Baik, sebelumnya terima kasih Kak udah memberikan waktunya. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Kak Robi untuk waktunya. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, screen-nya udah bisa dilihat. Sudah Kak. Oke, saya langsung aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman semua. Jadi untuk acara kali ini kita akan membawakan sebuah topik yaitu State Management in Flutter. Jadi di sini kita akan mengenal bagaimana caranya kita mengelola sebuah state atau kondisi dari sebuah aplikasi yang kita bangun menggunakan Flutter itu sendiri. Topik kali ini kita akan membahas state management nih. Sebenarnya state management ini bisa dikatakan sebuah topik yang udah masuk ke level di atasnya beginner. Jadi kalau misalkan teman-teman baru belajar Flutter itu termasuk beginner kan. Nah, state management ini udah di atasnya itu lagi. Jadi kita udah bisa mengelola aplikasi yang bakal kita buat dengan Flutter itu secara sebaik mungkin. Oke, sebelumnya sudah diperkenalkan. Jadi di sini saya review ulang aja. Nama saya Robi Alamsyah. Saat ini saya bekerja sebagai programmer di salah satu startup lokal, Solid Kids, dan juga sebagai core team di Google Developer Student Club Trunojoyo Madura. Sekarang saya juga berprofesi lebih fokus ke membangun sebuah aplikasi dan juga games untuk mobile, khususnya untuk Android. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja. Nah, di sini, misalkan teman-teman membuat sebuah aplikasi, itu kan kita membangun sebuah UI atau user interface. Atau sederhananya adalah tampilan dari aplikasi yang akan kita bangun. Nah, aplikasi itu, sebentar saya nyalakan ini dulu. Oke. Nah, aplikasi itu terdiri dari sebuah UI atau user interface, di mana UI bangun dari build method. Kalau mau menggunakan Flutter, itu ada yang namanya build methods. Di dalam build methods ini, dia itu akan menyimpan sebuah state aplikasinya.
Nah, jadi apa yang akan ditampilkan pada aplikasi nanti itu bergantung dengan nilai state pada saat itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah mengenal apa itu state, terutama yang mungkin lebih fokus ke bidang front end mungkin. Jadi, secara sederhananya state itu adalah sebuah data yang ada pada suatu widget. Nah, apa itu widget? Widget itu adalah sebuah komponen yang nantinya akan kita gunakan pada aplikasi Flutter kita. Contohnya adalah sebuah teks. Sebuah teks, button, atau mungkin nanti gambar, itu semua di Flutter disebut dengan widget. Jadi ada satu kalimat yang menyatakan adalah Flutter is all about widgets. Artinya adalah Flutter itu semua tentang widget. Bahkan aplikasi Flutter itu sendiri itu adalah sebuah widget kayak gitu. Nah, contohnya di sini. Karena kan Flutter itu bahasanya pakai bahasa Dart ya kan. Nah, Dart ini dia itu menggunakan paradigma object oriented programming. Nah, state biasanya adalah properti dari sebuah kelas. Contohnya seperti ini. Kita punya sebuah kelas yang namanya contoh widget. Dan di sini kita punya satu buah properti yang namanya judul dengan tipe data string. Nah, variabel judul inilah yang kita sebut dengan state. Kayak gitu. Jadi kita bisa mengatur nilai dari isi variabel ini yang nantinya akan kita tampilkan ke dalam sebuah aplikasi. Itulah yang dinamakan dengan state. Lalu kenapa kok ini ada underscore atau garis bawah di depan? Jika di Dart, dia itu tidak mengenal yang namanya sintak private. Oleh karena itu, setiap kita bikin properti yang kita tujukan memiliki sifat private atau tidak bisa diakses dari kelas lain, kecuali menggunakan metode getter nantinya, itu harus diberi anotasi seperti ini. Jadi harus ada underscore yang menyatakan variabel itu bersifat private. Seperti itu. Jadi itu yang secara singkat pengertian dari state. Lalu sebenarnya state ini digunakan untuk apa? Nah, mungkin teman-teman udah sering nih pakai aplikasi semacam Shopee, mungkin Tokopedia. Nah, itu kan ketika teman-teman ngeklik sebuah pilihan menu mungkin, dia kan apa yang akan ditampilkan itu nggak langsung muncul tuh. Pasti ada loadingnya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi tampilan yang akan kita berikan kepada user atau pengguna aplikasi kita tampilkan loading bar seperti ini terlebih dahulu. Kenapa kita tampilkan? Karena data yang akan kita muat itu belum selesai di load. Kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini nih. Kita pengen nge-load sebuah data, namun data yang kita minta dari server mungkin itu masih dalam proses transfer. Nah, oleh karena itu, supaya pengguna atau user tahu bahwa, oh ini aplikasinya masih loading. Jadi kita tampilkanlah sebuah progress loading seperti ini. Kayak gitu. Baru setelah nanti kita udah meng-get datanya, kita cek bahwa data itu benar-benar sudah termuat 100%, kita cek melalui state-nya. Kita atur bahwa data sudah berhasil dimuat. Maka kita bisa menampilkan data itu pada tampilan aplikasi. Atau mungkin pesan error seperti ini. Seperti itu. Oke, sebenarnya nggak banyak untuk pengertian state itu sendiri. Jadi sekarang kita akan langsung melakukan demo apa sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan mengelola aplikasi menggunakan state management ini. Gitu. Oke, saya langsung sini aja. Nah, oke, ini teksnya kelihatan nggak ya atau terlalu kecil ya? Kelihatan Kak, aman. Oke, bentar. Oke, kalau aman cukup ya. Nah, di sini kita kan udah punya satu sampel project Flutter nih. Ketika kita bikin project baru Flutter, otomatis tampilan aplikasi by default yang disediakan Flutter adalah seperti ini. Nah, di sini dia itu punya satu buah tombol, yaitu ini floating action bar dengan icon plus di sana. Dan ada satu instruksi, jika kita menekan tombol ini,
itu akan merubah angka yang ada di sini. Nah, angka ini, 0 ini kan pasti dia itu merupakan sebuah variabel kan, yang nantinya ditampilkan ke aplikasinya. Nah, variabel ini yang mengandung angka 0 ini, dia itu akan dilakukan increment atau ditambah nilainya sebanyak 1 setiap kita melakukan klik pada tombol ini. Contohnya seperti ini. Kita awalnya 0, kita klik, dia tambah 1. Kita klik lagi, dia tambah 2. Klik lagi, tambah 3. Nah, kondisi yang dia lakukan ketika tombol plus ini diklik, itu yang dinamakan state management. Jadi kita melakukan perubahan state pada aplikasi kita. Dan mungkin saya tunjukkan satu lagi deh, sedikit materi saya kutip dari internet aja. Deklaratif UI. Nah, kalau teman-teman cek di sini, Flutter ini dia itu sebuah aplikasi yang memiliki deklaratif UI. Kalau teman-teman pernah bikin aplikasi pakai Android native, mungkin entah itu Java atau Kotlin, atau mungkin aplikasi iOS pakai Swift UI. Nah, aplikasi yang kita gunakan membangun aplikasi natif ini, dia itu imperatif UI, kayak gitu. Sedangkan si Flutter dia itu deklaratif, kayak gitu. Nah, mungkin ini kalau dijelasin bakal terlalu panjang ya, karena cukup rumit sebenarnya. Jadi kita langsung demokan aja biar teman-teman bisa langsung memahami gambaran yang dilakukan oleh state management. Oke, jadi aplikasi ini akan saya hapus terlebih dahulu. Saya benar-benar mulai dari nol. Package Flutter material. Oke. Jadi di sini saya pengen bikin sebuah tampilan sederhana aja yang dimana kita akan membuat sesuatu yang sama seperti ini, di mana ada teks dan juga tombol yang diklik. Saya contohin ini dulu deh. Oke, ini coba saya jalankan dulu. Harusnya tampilannya biasa aja sih, cuman ada angka 0 di sini di tengah-tengah layar, di center. Oke, kita tunggu. Oke, seperti ini ya. Mungkin teksnya terlalu kecil, saya gedein dulu deh. Oke, segini aja. Oke, nah hal yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah kita kan punya ini nih. Nah, kita kan punya sebuah kelas di mana namanya adalah homepage. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah kelas homepage ini dia itu melakukan penurunan terhadap kelas yang namanya stateless widget. Jadi perlu digarisbawah ini si stateless widget. Nah, kelas atau sebuah UI sebenarnya kan kelas ini akan menampilkan satu halaman kan. Jika halaman itu menurunkan sifat dari kelas stateless widget, sesuai namanya dia adalah stateless. Jadi seluruh state
yang ada di dalam halaman di mana yang menurunkan stateless widget, dia itu bersifat statis atau nggak bisa kita rubah. Misalkan nih, saya punya satu tombol kayak tadi floating action button, floating action button. Add. Nah, kayak gini. Kita punya satu tombol untuk menambah angka ini. Nah, kalau kita makainya adalah stateless widget, itu kita nggak punya akses untuk merubah si angka ini. Jadi meskipun kita bikin sebuah fungsi, misalkan nih, di sini saya punya satu buah properti tipenya integer, saya kasih nama total klik misalkan, sama dengan 0. Kemudian si total klik ini akan saya jadikan sebagai teks yang akan ditampilkan ke dalam aplikasi di sini. Jadi total klik to string kayak gitu. Oke, coba boleh cons. Nah, ini. Oke. Nah, misalkan nih kita punya sebuah tampilan teks angka 0 dan kita pengen ketika tombol ini diklik dia nambah 1, maka otomatis ketika si floating action button ini kita press, di mana fungsi on press ini adalah fungsi yang akan di-trigger atau dipanggil ketika si tombol itu diklik. Misalkan di sini saya tambahkan total klik plus dia increment. Nah, harusnya kan nilai total klik ini bertambah. Coba saya reload. Ketika kita pencet, dia nggak bakal berubah. Tapi sebenarnya nilai total klik ini dia itu bertambah kayak gitu. Atau kita buktikan gini deh. Saya lock aja di sini. Nilai total klik. Nah, ini perlu saya restart dulu. Oke. Oke, ini coba saya jalankan. Nah, nilai total klik di sini, dia tuh nilainya 1. Karena yang barusan kan awalnya 0. Kita klik dia nambah 1. Tapi teks di sini nggak berubah. Coba kita klik lagi. Dia sekarang 2. Tapi teksnya nggak berubah. Kita klik terus, dia akan bertambah terus sebanyak 1 loncatan. Tapi teks yang ditampilkan di aplikasi itu tetap nilainya 0. Kayak gitu. Itulah yang disebut dengan state yang statis. Nah, kalau teman-teman mau bikin halaman yang memang pada halaman itu nggak perlu perubahan nilai state, misalkan seperti loading tadi, itu teman-teman better menggunakan stateless widget. Karena nanti akan menggunakan konsumsi memori yang lebih kalau misal teman-teman pakainya bukan stateless widget atau kelas yang nantinya akan bisa mengatur nilai state, tapi di dalamnya itu nggak ada pengaturan nilai state. Itu nanti penggunaan konsumsi memorinya lebih tinggi. Kayak gitu. Lalu, gimana caranya nih kita bisa ngerubah teks yang ada di aplikasi sesuai dengan nilai total klik yang bertambah. Caranya adalah, kalau di Android Studio ya, teman-teman kan kalau ngoding Flutter bisa pakai Visual Studio Code juga. Nah, kalau di Android Studio ada icon lampu ini, kayak lampu. Hanya convert to stateful widget. Kalau yang tadi stateless, sekarang kita pakainya stateful. Nah, kalau kita convert kelas ini ke stateful, kayak gini. Ini
Oke. Nah, lawan dari stateless adalah stateful widget. Namun, kalau teman-teman perhatikan di sini, kita jadinya punya dua kelas nih. Ada kelas homepage dan juga ada kelas homepage state yang dia mewarisi atau melakukan extends terhadap sebuah kelas state kayak gitu. Nah, kalau kita pakainya stateful widget di sini, itu kita bisa ngatur nilai teks yang tampil sesuai dengan properti yang kita tambah. Caranya adalah kalau kita pakai stateful, itu kita punya satu akses ke sebuah fungsi yang namanya di sini yang namanya itu set state. Nah, kalau kita pakainya stateless widget yang barusan, itu kita nggak punya akses ke fungsi set state ini. Nah, kalau kita pakainya stateful, kita punya akses. Nah, kalau saya tempatkan si total klik itu di sini, maka kalau kita restart, saya restart dulu. Oke. Dia akan bertambah sesuai dengan nilai sebenarnya. Kayak gitu. Hasil dari lognya dia nilainya 5, yang ditampilkan di aplikasi juga 5. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini kita panggil set state. Nah, dari sini teman-teman harus paham tampilan yang ditampilkan pada aplikasi ini, dia itu semua ada di dalam sebuah metode yang namanya build. Sesuai pengertian di sini, UI itu sama F atau fungsi yang di sini dikasih keterangan your build method. Yang dimaksud adalah ini, fungsi build ini. Nah, di dalamnya dia itu akan membawa nilai state. State-nya mana? State-nya sih total klik ini. Nah, kalau kita pakai stateful, kita punya akses ke fungsi set state. Di mana di dalam set state kita menambah nilai total klik, kita tambah 1 kayak gitu. Nah, lalu apa yang sebenarnya dilakukan oleh set state ini? Dia itu sebenarnya adalah menjalankan metode build ini sekali lagi dari awal. Oleh karena itu, nilai total klik itu disimpan di dalam di luar metode build. Karena ketika kita manggil set state, metode build ini akan dijalankan lagi. Sehingga tampilan aplikasi itu diupdate kayak gitu. Mungkin Kak moderator untuk pertanyaan apakah di akhir atau bisa di sela? Untuk pertanyaannya di akhir, Kak. Oke, jadi saya lanjut aja ya. Iya, Kak, dilanjut. Nah, itu tadi untuk set state. Nah, selanjutnya, misalkan nih, teman-teman kan cuma pengen ngerubah nilai teks yang ada di sini. Di satu lingkup ini aja. Nah, sedangkan teman-teman udah punya banyak isi dari metode build. Karena kan sebenarnya kalau misalkan teman-teman membangun sebuah aplikasi, isi dari metode build itu gak bakal sependek ini. Dia itu pasti panjang, susunan dari widget-widget kayak gitu. Entah itu disusun secara kolom atau secara row, itu nanti bakal cukup kompleks. Nah, kalau kita pakainya set state aja, otomatis kan kita nge-build semua widget dari satu tampilan itu yang panjang tadi itu. Padahal kita hanya pengen ngerubah satu lingkup ini aja. Nah, otomatis kan perubahan yang lainnya redundant tuh. Dan perubahan itu bakal memakan konsumsi memori lagi, serta daya baterai itu juga akan dikonsumsi ketika kita memanggil metode build berulang kali. Oleh karena itu, kita punya sebuah library atau package ketiga yang dinamakan state management.
Nah, macam-macamnya apa? Itu banyak. Teman-teman bisa ke sini pub.dev. Nah, di sini kalau untuk pemula menggunakan sebuah state management, yang paling umum dipakai itu adalah provider. Nah, provider ini dia itu digunakan untuk mengelola state, tapi dengan ruang lingkup sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita nggak akan nge-build tampilan itu secara keseluruhan, kayak gitu. Yang pertama ada provider. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang namanya blok. Ini juga umum dipakai blok ini. Namun untuk implementasinya mungkin cukup rumit kalau misalkan teman-teman baru belajar. Dan juga di sini ada yang namanya get atau getX biasanya. Nah, get ini dia itu bisa melakukan management dan juga hal yang lain seperti misalkan nih, kalau seperti yang diterangkan di sini adalah navigation manager dan juga dependencies manager. Nah, ini cakupannya cukup masuk kelas expert sih sebenarnya kalau dependencies manager. Tapi dia juga bisa melakukan yang namanya state manager atau state management kayak gitu. Nah, mungkin untuk saat ini akan saya contohkan dari yang sederhana aja. Pakai get ini karena memang implementasinya itu nggak rumit atau pakai ini aja deh, pakai provider aja. Kayaknya terlalu expert deh. Oke, jadi sekarang saya contohin state management pakai provider di sini. Nah, cara makanya adalah kita perlu install terlebih dahulu si provider ini ke dalam project Flutter kita. Caranya kita bisa langsung run perintah ini, flutter pub add provider, atau kita copy yang ini. Ini saya copy yang ini aja ya. Nah, kalau kita copy, itu kita, ini saya stop dulu. Itu kita taruhnya di file yang namanya pubspec.yml. Kayak gitu. Dan ditaruh di bagian dependencies di sini. Kayak gitu. Nah, dengan begini, kita sudah menambahkan satu buah third party library, yaitu provider untuk melakukan state management. Di sini saya pop-get dulu, biar dia terunduh. Oke, sudah. Nah, di sini saya akan get dependencies. Saya bakal mengembalikan tampilan dari homepage ini seperti semula. Kita pakainya stateless widget. Ini saya balikan seperti ini dulu. Oke. Nilai log nggak akan kita kasih. Oke, ini coba saya jalankan dulu. Oke. Atau saya ada contoh nggak yang ntar? Kalau nggak salah juga pakai provider yang sini. Di sini. Ya. Oke. Nah, di sini kita udah run project-nya. Seperti semula kita pakainya adalah stateless widget.
Namun sekarang kita akan mengimplementasi yang namanya state management menggunakan si provider tadi. Nah, misalkan di sini kita punya satu buah file baru, kita bikin file baru di sini. Misalkan saya kasih nama apa ya? Counter state mungkin atau counter provider deh. Oke, jadi di sini saya punya kelas counter provider. Nah, kelas ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan state management menggunakan si provider. Caranya adalah kelas yang ingin kita jadikan sebuah state management menggunakan provider, dia tuh harus menurunkan atau melakukan extends dari kelas yang namanya notify listener. Change notifier maksudnya. Nah, dengan change notifier ini, otomatis nilai counter provider ini sudah diterapkan sebagai sebuah kelas yang akan menyimpan state, kayak gitu. Nah, misalkan di sini saya bikin properti yang sama. Ini saya copy aja. Kayak gini, nilai total klik saya simpan di counter provider. Kemudian saya bikin getternya. Oke, kayak gini. Nah, selanjutnya kita kan sudah bikin kelas ini nih. Kita akan bikin satu buah fungsi yang dia akan menambah nilai total klik ini sebanyak 1 kali. Setiap tombol ini diklik. Nantinya fungsi itu akan di-trigger oleh tombol ini. Kita bikin misalkan add klik misalkan ya. Atau action klik deh. On button klik misalnya. Nah, di dalam on button klik ini nilai total klik itu akan kita tambah 1. Kita increment seperti ini. Sederhana aja, kayak gini aja. Nah, kemudian sebelum kita menggunakan fungsi ini dan meminta si total klik ini, kita perlu daftarin dulu nih bahwa si counter provider ini adalah sebuah state management atau kelas yang menyimpan sebuah nilai state. Caranya adalah di sini kita bisa di bagian main material apps itu kita bungkus dengan ntar saya komen dulu aja biar gak ada error. Returns provider atau multi provider. Provider ntar value. Nah, ini kita bisa buat objek dari counter provider di sini. Counter provider ini. Selanjutnya material app ini dia itu akan jadi child dari si ini. Oke, kayak gini. Nah, dengan menggunakan kelas provider.value itu kalau misalkan kita hanya punya satu buah kelas state atau di sini kasusnya adalah counter provider, itu kita pakainya adalah provider.value. Jadi kita langsung inisialisasi secara eksplisit kelas mana yang akan mengimplementasikan sebuah state kayak gitu. Atau kalau teman-teman punya lebih dari satu kelas state management, itu bisa pakainya yang namanya multi provider, yang dimana dia punya parameter provider di sini yang dia itu tipenya array. Nanti bakal bisa kita daftarin
macam-macam di sini kayak gitu. Tapi untuk saat ini kita pakainya yang value aja karena kita cuman butuh satu kelas aja. Oke. Sampai sini coba saya restart dulu. Oke, dia ada error. Try use provider with time. Oke. Oh ya ya ya. Dot create ya. Oke, maaf ada kesalahan. Jadi untuk value itu kita nggak bisa langsung masukin kelasnya. Jadi harus dibungkus dengan provider itu sendiri. Yang dimana dia punya parameter create, yang di sini sebenarnya adalah nilai konteks. Namun karena kita nggak gunakan, jadi kita replace dengan underscore atau garis bawah seperti ini. Oke, nah jadi di sini kita udah punya sebuah kelas yang menyimpan state, yaitu counter provider. Nah lalu, supaya si counter provider ini kita bisa gunakan nilainya, nah ini saya hapus saja karena nggak kita gunakan lagi. Ini saya hapus total klik. Ini saya ganti string kosong dulu. Nah, supaya kita bisa pakai nilai total klik yang ada di dalam kelas counter provider ini, itu kita perlu bungkus widget mana yang akan mengkonsumsi state dari kelas counter provider. Untuk kasus ini kita kan widget text yang ini nih, lingkup ini aja. Nah, ini kita bungkus dengan sebuah widget yang namanya consumer. Ini saya method buildernya punya ini provider. Oke. Provider object widget. Oke. Mungkin bingung ya kalau gini ya. Gini deh. Saya return aja. Teks. Nah, jadi di sini widget teks yang barusan dia tuh menjadi child dari si center, sekarang kita bungkus dengan sebuah widget lagi yang namanya consumer. Nah, consumer di sini itu bisa kita terapkan yang namanya tipe data generic. Kita inisialisasikan si nilai counter provider di sini. Alhamdulillah. Nah, nilai dari counter provider atau instance-nya, dia itu akan tersimpan di parameter kedua dari si builder ini. Dia kan consumer punya kayak gini. Consumer, dia punya parameter builder, yang builder ini membawa 3 parameter. Nilai pertama adalah konteks, nilai kedua adalah provider itu sendiri, dan nilai ketiganya itu child. Karena di sini kita bisa tambahkan parameter child. Namun nggak kita gunakan di sini. Jadi saya ini replace dengan underscore, dan ini underscore 2 kali. Kita cukup pakai providernya aja. Nah, dengan begitu kita bisa ngambil nilai total klik dengan memanfaatkan fungsi getter ini. Caranya seperti ini. Kita taruh di sini, kita panggil provider if total click to string. Coba saya restart. Oke, dia ada error kenapa nih?
Consider using builder like so. Consider example, create builder text. Oh ya. Sorry. Jadi di sini juga harus dikasih ini tipe data generik. Nah, kayak gitu. Saya restart lagi. Build contact does not include in provider choose what restart. Oke, bentar dia masih nge-build. Fix perform hot restart. Konteks ya. Ntar deh, ini errornya kenapa ya? Can find correct counter provider above this consumer provider widgets. This happen because you use build context that doesn't include the provider of your charge. There are a few common scenarios to fix the provider trying read. Ntar deh, kok bisa ya? Oke, itu ya. Sorry. Nah, ini gak usah. Kenapa nih? Build context. Ntar deh, coba saya pakai multi provider aja. Dan ini homepage. Ya agak aneh ya barusan ya. Cuman oke lah. Oke, jadi di sini saya nggak tahu ada error kenapa kalau kita pakainya provider.value. Tapi kalau misalkan saya replace pakai multi provider dengan inisialisasi yang sama, dia itu nggak error. Saya nggak tahu kenapa.
Tapi it's okay lah, kita pakai multi provider aja meskipun kita cuma punya satu state di sini. Nah, ini saya gedein lagi. Dan of context. Oke, kayak gini. Nah, kalau teman-teman perhatikan sampai sini, kita itu udah mengambil nilai total klik dari si kelas provider ini di sini. Nah, kalau kita mau merubah nilainya, itu kita kan sudah punya fungsi on button click nih. Itu bisa kita panggil dengan cara seperti ini. Di bagian on press floating action buttonnya, itu kita bisa panggil provider of context. Di sini dia itu salah mencet. Itu consumer bukan. Counter provider dot on button click. Nah, dengan memanggil si on button click dengan cara seperti ini, dengan provider of pada kelas yang kita tentukan, kemudian kita kasih nilai listen, yang artinya kita nggak perlu menerima nilai dari on button click pada event saat ini, itu kita bisa ngelakuin perubahan terhadap nilai state-nya. Coba ini saya perlu hotlist start lagi. Oke, hotlist start. Nah, kalau saya klik, dia nggak bakal bertambah. Tapi, kalau misalkan saya log, di sini log misalkan nilai total klik, nah kayak gini, saya restart lagi. Kalau saya log, dia bakal bertambah. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, hal itu karena kita kurang satu step lagi untuk merubah nilai state yang kita inginkan. Jadi, di sini kita perlu manggil satu buah fungsi yang disediakan oleh kelas change notifier. Namanya adalah notify listener. Nah, sesuai namanya notify listener. Jadi kita kasih tahu nih para audiens kita atau para pendengar kita kalau terjadi perubahan data pada saat ini, kayak gitu. Ini saya hot restart lagi. Setelah kita panggil notify listener, coba saya klik, dia berubah. Meskipun di sini kita pakainya stateless widget. Sorry. Nah, itulah yang dimaksud dengan state management. Jadi dengan begitu, kita bisa merubah nilai state seperti ini tanpa perlu melakukan pemanggilan method build berulang kali, yang dimana itu bisa menyebabkan redundant build atau build yang sia-sia, padahal kita hanya perlu merubah satu teks ini aja, dan juga dia akan memakan konsumsi memori yang lebih serta energi baterai yang lebih, kayak gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan state management. Kita harus melakukan manajemen terhadap sebuah nilai state seoptimal mungkin. Contohnya seperti sekarang ini. Nah, perubahan ini itu terjadi karena kita melakukan pembungkusan widget text dengan widget consumer. Jadi sebenarnya yang hanya diubah nilainya itu pada bagian ini aja. Kalau misalkan kita punya widget lain di luar ini, itu nggak akan terpengaruh selama dia nggak masuk ke dalam consumer yang ini. Kayak gitu. Itu yang dinamakan state management. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ingin ada yang bertanya, silakan ditanyakan. Cukup sampai sini, saya akhiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Kak, untuk ilmunya yang sudah disampaikan. Mungkin dari teman-teman udah banyak pertanyaan nih mengenai tentang state management sendiri.
Kalau ada pertanyaan mungkin langsung saja on mic atau bisa ditulis di kolom chat mengenai pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan oleh kakaknya. Oke, ada pertanyaan. Izin bertanya, Kak. Jadi kan saya biasa pakai rec and state manajemennya pakai Redux. Nah, kira-kira kalau misalnya saya pakai Flutter juga, apakah bisa dipasangkan dengan Redux di Flutter atau pakai Redux atau yang tadi kakaknya jelasin? Mungkin Kak Robi bisa langsung menjawab. Oke, kalau gitu saya izin share screen lagi ya. Oke, kalau kita kembali ke PubDev yang barusan, sebenarnya di Flutter juga ada Redux itu. Saya pernah pakai juga. Ini Redux. Nah, tadi pertanyaan apa? Izin tanya Kak, jadi saya biasa pakai React. React-nya React Web atau React Native tuh. Dan state manajemennya pakai Redux. Oke, nah kira-kira kalau misalnya saya pakai Flutter, apakah bisa dipasangkan dengan Redux? Nah, kira-kira misalnya saya pakai Flutter, apakah bisa dipasangkan dengan Redux? Bisa, tapi bahasanya pakai Dart. Terus misal bisa, mana yang kira-kira lebih efisien? State management di Flutter pakai Redux atau yang tadi katanya? Oke. Nah, sesuai yang saya tunjukkan di sini, Flutter juga punya Redux. Jadi untuk jawaban bisa atau enggaknya, itu jawabannya bisa. Nah, untuk efisiennya, semua state management itu semuanya efisien. Tergantung bagaimana kita mengelola state yang akan kita gunakan nantinya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan pakai Redux itu saya agak lupa sih. Kalau nggak salah dia itu ada 3 layer di Redux itu. Nah, ya udah, kita enak-enakan aja mau pakai yang mana. Tapi konsepnya sebenarnya sama, Pak. Kalau nggak salah di Redux itu juga ada yang namanya middleware dan segala macamnya. Nah, itu kan mungkin kalau dibandingkan dengan provider yang barusan mungkin cukup ribet kan untuk implementasinya. Nah, itu mungkin untuk masalah efisiensi itu terserah pada teman-teman sendiri mau pakai yang mana, entah itu Redux, provider atau Block atau GetX, itu terserah. Tapi menurut saya semua state management itu konsepnya sama. Karena yang penting itu adalah sebuah konsep. Kalau udah konsepnya paham, alurnya paham, bagaimana sebuah state management itu berjalan itu sudah paham, itu nggak ada masalah. Mau pakai Redux, mau pakai apapun itu nggak ada masalah. Dan sebenarnya kita nggak boleh cuman terpaku dengan satu state management aja. Misalkan nih barusan kan saya bahas provider tuh. Barusan saya agak kebingungan itu ketika kita pakainya satu provider aja. Karena memang umumnya kita nggak cuma punya satu kelas provider. Nah, kita nggak bisa cuman bisanya pakai provider aja, state management lain kita nggak bisa. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena kalau misalkan teman-teman bekerja, di mana tempat kerjanya ini udah punya sebuah aplikasi yang berjalan, yang nantinya kita tinggal maintain aja, sedangkan di sana nanti kita pakainya ternyata bukan provider, entah itu pakai Redux atau pakai Block, nah itu kita nggak boleh kebingungan di situ. Jadi kita harus benar-benar paham konsep, bukan paham tekniknya. Kayak gitu. Oke, itu sih terkait efisiensi. Semuanya efisien, tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Oke. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah sudah menjawab untuk pertanyaannya? Dari siapa ya, Pei? Mungkin ada pertanyaan lagi. Next.
Mungkin kalau ada pertanyaan langsung saja share di kolom chat. Oh, itu Kak, ada pertanyaan. Oh, langsung dari Pak Ketupelnya. Izin bertanya, tadi kan ada stateful dan stateless widget. Mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan dari keduanya dan kapan harus digunakan, Kak. Silakan, Kak Robi. Oke. Nah, sesuai yang saya sebutkan barusan, stateless itu adalah sebuah state yang statis, artinya kita nggak bisa merubah nilainya. Dan stateful itu kita bisa ngatur nilainya melalui fungsi yang namanya setState kan. Nah, untuk kapan kita harus menggunakannya itu tergantung kondisi sih sebenarnya. Kalau misalkan kita membangun tampilan ini misalkan apa ya misalkan ya, halaman menu utama mungkin yang misalkan menampilkan tombol, kalau misalkan di Gojek ada tombol pesan makanan, entah GoFood atau GoRide. Nah, di situ kan kita nggak perlu mengelola state tuh, apakah aplikasinya masih loading atau enggak. Nah, misalkan kalau kita nggak perlu mengelola state, itu berarti kita pakainya stateless widget aja, kayak gitu. Nah, kalau misalkan aplikasi itu membutuhkan pengelolaan state, seperti menampilkan loading terlebih dahulu, yang nantinya ketika data udah di load itu nanti baru ditampilin isi datanya, itu pakainya stateful. Nah, seperti yang saya contohkan barusan, kalau kita pakainya state management, entah itu apapun, provider Redux dan lain sebagainya, itu kita bisa mengelola nilai state meskipun kita menggunakan stateless widget, kayak gitu. Nah, tapi untuk kasus stateful itu kita gunakan ketika kita memang hanya membutuhkan sebuah perubahan state pada halaman yang sederhana, misalkan kayak tadi tuh halamannya kan cuman ada teks doang di tengah angka gitu terus satu tombol. Nah, itu permasalahan state yang sederhana karena yang kita bangun itu hanya si apa namanya? Si teks itu tadi. Kita kan kalau kita punya susunan tampilan yang kompleks, baru di situ kita gunakan state management kayak gitu. Oke, itu sih. Bagaimana? Apakah sudah terjawab, Mas Umam? Gimana, Kak? Apakah sudah terjawab? Mungkin ada pertanyaan lagi. Next, masih ditunggu. Kalau ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom chat. Oke, sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Kak Bagas Ramastiawan. Izin bertanya, Kak, lebih praktis mana antara stateful dan stateless? Oke. Lebih praktis mana? Sebenarnya nggak ada yang praktis ini sih, yang dalam artian ini lebih better dari ini gitu, itu nggak ada sebenarnya. Cuman kalau misalkan sebenarnya jawabannya hampir sama sih kayak pertanyaan yang barusan. Lebih praktis yang dimaksud adalah praktis di sini itu bukan
dari sisi development, tapi kita lihat praktisnya itu dari sisi hasil outputnya. Yang saya jelaskan barusan, kalau misalkan kita nggak perlu mengelola sebuah state, ya kita pakainya stateless supaya memorinya lebih efisien dan juga penggunaan dayanya lebih ringan kayak gitu. Mungkin praktisnya di situ ya. Nah, yang nggak praktis adalah kalau kita misalkan pakainya stateful, tapi kita nggak perlu merubah nilai state di dalamnya, itu baru nggak praktis. Jadi antara stateless dan stateful dia itu akan praktis ketika dia digunakan pada kasus yang tepat kayak gitu. Oke, mungkin itu sih Mas Bagas, gimana? Baik, terima kasih. Gimana untuk Kak Bagas? Apakah sudah terjawab? Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin masih ada lagi pertanyaan. Jam berapa? Mungkin jika sudah tidak ada, cukup sekian untuk Meet sesi 1 hari ini bersama mentor kita Kak Robi. Terima kasih untuk Kak Robi sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu bersama kita. Kurang lebihnya saya dari moderator, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sebelum itu kita masuk ke sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin untuk semuanya bisa on cam ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Untuk yang lain juga jangan lupa SS ya. Soalnya habis ini bakalan ada link absensi untuk mengambil sertifikat juga dari peserta karena kita nanti tidak untuk sertifnya langsung ada di link. Mungkin cukup sekian saya akhiri. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Robi sudah meluangkan waktunya siang-siang yang harusnya tidur siang jadi kita repotkan untuk berbagi ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di next acara. Bye-bye.